when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. Here, rat poison, look. It will not hurt them. Jesus has told us that the true Christians can drink poison. They can kill people like Ali. Are you able to fulfill that challenge? Are you able to drink rat poison? The rat poison is here for anyone to come and drink the rat poison. And if they cannot, well, it's the safety cap on here. I leave this. I would love to know. I would love to know actually if you can drink that poison. Because remember, guys, what Muhammad says: just drink the poison, get a date. It should help you. Okay? Date? Can someone go and get a date? And also, can someone check if it is poison or not? Right. I think we should leave that. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas seperti cuplikan di mana ada perdebatan antara Islam dan Kristen ya. Mereka dua orang dari Muslim dan dua orang juga dari Kristen. Dan yang menarik di sini teman-teman sekalian, seorang Muslim ini memaksakan pola pikirnya di dalam ayat Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18 tentang tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya tanpa memahami teks dan juga kontekstual ya terhadap ayat di dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Jadi dia memaksakan orang Kristen atau pendeta itu untuk membuktikan ayat itu secara nyata gitu ya. Jadi maksudnya diambil racun lalu diminum gitu ya. Mungkin diambil ular lagi yang berbisa, mungkin ular kobra kali ya. Jadi dikasihkan gitu, pegang ular gitu. Apakah mati kalau digigit atau tidak? Nah teman-teman sekalian, tentu saja hal-hal ini salah. Dan ternyata ketika dari Kristen juga katakan bahwasanya jika Muhammad menyuruh ya untuk meminum racun itu, apakah kamu akan meminum racun? Lalu dia langsung mengambil teman-teman sekalian yang dari pihak Muslim, ngambil itu racun tikus langsung diminumnya gitu ya. Apakah memang itu benar-benar racun tikus atau bukan, itu urusan mereka. Tetapi ada hal yang akan kita bahas di sini, yaitu tentang Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18 ini. Dan sebelum kita berkomentar terlalu jauh, seperti biasa teman-teman, kita menonton videonya terlebih dahulu. From Mark, the verses that were taken out by Jesus, ascribed to Jesus himself, where Jesus says whoever believes and is baptized, you wanted everyone to be baptized here, so you're baptized, will be saved, but whoever does not believe will be condemned. So you're baptized, and this is what you should be able to do. And these signs will accompany those who believe. These signs should accompany you. In my name they will drive out demons. I'm sure there's no one possessed by a devil here, but nevertheless, they will speak in new tongues. So you said you cannot speak English well, but you should speak in tongues. You should be able to eloquently put your argument across accordingly. In speaking in tongues, the apostles were able to speak in any language to the people that they conveyed the message to. Additional, they will pick up snakes with their hands. They will pick up snakes. I do not have a deadly snake, but I have the next thing. And when they drink deadly poison, so I brought poison with me. When they drink deadly poison, it will not hurt them at all. Here, rat poison, look. It will not hurt them. Jesus has told us that the true Christians can drink poison. They can kill people like Ali. Are you able to fulfill that challenge? Are you able to drink rat poison? The rat poison is here for anyone to come and drink the rat poison. And if they cannot, well, it's a safety cap on here. I leave this. They should be able to drink rat poison and cure Ali. And those will be the true followers of Jesus. Regards to the poison, as I said, that isn't in the earliest manuscripts of the poison. It doesn't work, and also in regards to, but even if it was in the earliest manuscripts,
You can respond. I would love to know. I would love to know actually if you can drink that poison, because remember, guys, what Muhammad says: just drink the poison, get a date. It should help you. That's right. It says that. Okay? Date? Can someone go and get a date? And also, can someone check if it is poison or not? Right, I think we should leave that there. I said Is it real? that do you see, it's a matter of faith. Nah, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah tonton bersama. Dan tentu saja ini sangat lucu dan konyol, teman-teman sekalian ya. Jadi inilah kalau seandainya dipaksakan pola pikir mereka dari pihak Muslim kepada orang Kristen. Dan hal ini juga sering digunakan sebagai senjata oleh salah seorang ustadz yang bernama Masyud MD ya, kalau nggak salah, di mana Pak Masyud MD ini dia selalu katakan bahwasanya coba orang Kristen membuktikan hal ini. Markus 16 ayat 15 sampai 18 itu. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka memegang ular, mereka berbahasa baru, mereka meminum racun maut, dan mereka tidak akan celaka, gitu kata dia ya. Maka secara pikiran dia harus orang Kristen membuktikan hal itu, baru dia mau percaya kepada Yesus Kristus. Tentu saja ini hal yang konyol. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Masyud juga pernah disampaikan oleh setan kepada Tuhan Yesus Kristus. Di mana teman-teman sekalian, ketika kita melihat kisahnya di dalam Matius ya pasal 4 ayat 5 sampai 7, di mana di situ juga Yesus dibawa di kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Dan yang menarik di sini, Iblis berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, gitu ya. Karena kan Yesus ini kan anak Allah ya, anak Allah. Maka Iblis memakai hal itu. Jika kamu anak Allah, maka lemparkanlah dirimu atau jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis pula, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah teman-teman sekalian, kalau seandainya kita pakai bahasa-bahasa Pak Ustadz Masyud MD dengan berkata bahwasanya harus dibuktikan Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20 itu secara nyata saat di depan matanya gitu ya, maka tentu saja kita melihat bagaimana reaksi Tuhan Yesus sebelumnya. Apakah juga Yesus melakukan hal yang konyol semacam ini? Tentu saja tidak. Dan dari sini teman-teman, kita bisa belajar bahwa itu sebuah motivasi dan dorongan daripada Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil, untuk tidak takut menyatakan kebenaran, menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dimanapun gitu ya. Dan Yesus katakan bahwa tanda-tanda itu akan menyertai, tetapi bukan secara kita mencobai Tuhan, ambil racun minum lalu mati gitu ya, atau tidak ya, mati atau tidak kita ambil ular berbisa, kita suruh dia gigit kita ya, kita mati atau tidak ya. Bukan seperti itu maksudnya teman-teman sekalian. Kita melihat dalam Matius 4 ayat 5 sampai 7 tadi bahwasanya Yesus pun tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh setan. Walaupun sebenarnya Yesus pasti akan ditolong, dia tidak akan mati, dia adalah Tuhan. Tetapi hal ini konyol dan Yesus tidak mau melakukan hal itu. Ya, dan disitulah kita akan belajar di dalam Matius pasal 16 ayat 15 sampai 18. Nah, teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, saat ini mari kita melihat Markus pasalnya yang ke 16 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Apa kata firman Tuhan? Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah teman-teman sekalian, kita melihat di sini bahwasanya dalam perikopnya Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke
sorga. Di sini kita melihat bahwa ada pengutusan. Makanya di ayat 15 dijelaskan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, kalau kita pahami ini sebuah perintah penginjilan dalam konteks penginjilan, konteks untuk menyampaikan Injil kepada segala makhluk, ya, diberitakan itu. Dan kita tidak perlu takut sebab Tuhan pasti akan menyertai kita. Dan teman-teman sekalian, tentu saja apa yang dicatat ini juga sudah dialami oleh para rasul. Kita bisa belajar dari kisah para rasul. Rasul Paulus pernah digigit oleh ular yang sangat berbisa, sehingga orang-orang di sekitarnya pada waktu itu juga berkata bahwa Rasul Paulus akan mati. Tetapi Rasul Paulus tidak merasa sakit sama sekali. Dia dilindungi oleh Tuhan. Dan juga kita melihat bahwasanya bahasa-bahasa yang baru diucapkan oleh para murid di hari Pentakosta, ya, di kisah para rasul pasal 2. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat yang disampaikan di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18, terutama di ayat ke-18, itu sebenarnya pernah terjadi, ya, pernah terjadi dan juga akan terjadi kepada orang-orang percaya yang sedang memberitakan Injil. Jadi bukan mencobai Tuhan, ya, tetapi misalnya ada kitab penginjilan di sebuah rumah, lalu orang itu mungkin orang jahat yang suka matikan orang dengan racun, tapi kita memberitakan Yesus kepadanya. Tentu punya persiapan dan tujuan utama melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, bukan karena kita tahu bahwa dia ini suka bunuh orang dengan racun maka kita datang ke rumahnya untuk minum racun kepadanya, ya, sambil beritakan Injil. Tidak juga. Dalam konteks ini, ketika menyampaikan itu lalu tiba-tiba kita diberikan makan atau minum makanan-makanan yang beracun atau minum yang beracun, teman-teman sekalian, maka disitulah kuasa Tuhan akan terjadi. Dia bisa menyelamatkan kita dan selamat dari racun itu, dan tidak akan membahayakan diri kita. Dan teman-teman sekalian juga lolos dari maut meskipun digigit ular. Saya sudah sampaikan tadi, nanti teman-teman bisa belajar dalam kisah para rasul 28 ayat 3 sampai 5, ya. Ini ayatnya, ya. Teman-teman, di sana dikatakan bahwa Rasul Paulus pernah mengalami hal digigit oleh ular, ya, tapi dia tidak ada apa-apa. Kemudian menyembuhkan orang sakit, ini sudah sering terjadi. Bahkan sampai saat ini kita melihat para hamba-hamba Tuhan yang punya karunia khusus untuk itu, mereka juga banyak menyembuhkan orang. Nah, teman-teman sekalian, dari, ya, apa yang kita tonton di video tadi, tentu saja ini hal yang konyol. Dan tadi dari pihak muslim yang meminum racun itu karena bodohnya, karena itu dia tidak paham, ya, teman-teman sekalian, ya. Jadi jangan ketika memahami konteks Alkitab itu lalu kalian pahami secara secara langsung gitu, ya. Oh, ini sudah dia suruh ayat ini. Lagi pula teman-teman sekalian, di dalam Markus 16 ayat ke-18 ini bukan sebuah perintah, tetapi ini sebuah pernyataan iman dan juga pernyataan bahwa ketika orang-orang percaya, para rasul, para murid, dan sampai pada saat ini, kalau memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, mereka tidak perlu takut dengan celaka, entah itu racun, entah itu ular, ya. Mereka harus berani, gitu. Kenapa? Karena Tuhan pasti menyertai. Asal saja bukan sengaja untuk mencobai Tuhan, mengambil air racun, ya, atau minuman yang beracun, minum, lalu ambil ular, lalu suruh gigit, gitu. Tidak demikianlah yang dimaksud oleh ayat ini. Hendaklah Tuhan yang Maha Kuasa dan daripada kuasa Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat, sehingga kita tidak menjadi goblok dan mati konyol karena kita mencobai Tuhan. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.